Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling ya, dengan strategi bimbingan kelompok. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, Ibu menunjuk kalian ya dari beberapa kelas di sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan atau memahami suatu permasalahan yang nanti kita bahas. Minggu lalu sudah kita putuskan ya bahwa materi kita untuk kegiatan bimbingan kelompok ini adalah masalah tentang kecanduan teknologi. Ya, oke. Nah, sebelumnya Ibu pengen tahu dulu kabar kalian ya. Ini sudah saling mengenal tidak sebelumnya? Sudah. Nah, kalau sudah mengenal, Ibu ingin tahu lagi nama-namanya dulu dari awal. Safa, Nazwa, siapa? Saufa, Samiha apa Akila nih anaknya nih? Akila. Oh, Akila, biar nyaman ya. Terus Rauda, Meli, Naila, Mila, Mano. Oke, sudah ya, saling kenal ya. Sekarang kita relax dulu ya. Relaxnya kita coba duduk tenang dulu, nyaman ya. Boleh sandaran, boleh tidak. Nah, sekarang kalian coba tenangkan dulu pikiran kalian ya. Relax, badannya ya, kaku. Rasakan lemas badannya. Baik. Perkenalan dengan cara kita tadi tepuk dari 3, 2, 1. Spentum apa? Ayam. Spentum apa? Nasi goreng. Spentum apa? Martabak. Spentum apa? Bakso. Spentum apa? Sate. Spentum apa? Kawan. Spentum apa? Mie goreng. Spentum apa? Mie ayam. Spentum apa? Ayam. Oke, sekarang kita semuanya ya menyebutkan nama makanan atau apa yang disukai. Ibu pengen mulai dari Nazwa deh. Nah, Nazwa, coba ingat nggak makanan favoritnya Rauda? Benar nggak sate Rauda? Oke, betul. Silakan Rauda, mau tunjuk ke siapa nih yang menyebutkan nama, mau tunjuk siapa dan apa nama favoritnya kamu? Mary, makanan favoritnya Mary apa? Rawon, bener nggak Mel? Benar. Oke, Mary lanjut. Siapa Mel? Akila. Iya, apa Akila? Makanan favoritnya Akila apa? Bakso. Bakso, bener? Oke, lanjut Akila. Iya. Asfia. Sofa, iya. Sofa apa? Makanan favoritnya? Itu dia. Martabak. Martabak, bener nggak? Oke, ayo Sofa. Mila, apa Mila? Makanannya? Hah? Bener mie ayam? Oke, lanjut nih. Mila siapa nih? Dua lagi yang belum dikenalkan. Sudah? Belum ya? Oh, Ibu tadi ya yang nanya duluan ya. Nazwa, apa? Nasi goreng. Bener? Oke, Nazwa siapa nih? Lanjut Safa. aja. Safa apa? Ayam. Sop ayam. Terakhir Sofa? Mano. Mano, apa makanannya? Mie ayam. Mie ayam, bener? Oke, berarti yang ada mie ayam suka nih ada dua. Tadi mie goreng tadi ya. Nggak ada yang sama nih makanan favorit. Oh, Mila sama anak Mano. Oke. Alhamdulillah berarti kalian fokus ya. Artinya pagi ini masih tidak banyak yang dipikirkan. Kalian semua masih ingat dengan nama dan makanan favorit. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Kita berdoanya masing-masing dalam hati, ya, menundukkan kepala dengan khusyuk ya. Baik, berdoa dimulai.
salah satu kegiatan dari bimbingan konseling ya, yang bertujuan untuk membahas suatu masalah, kemudian kalian memberikan tanggapannya, berpendapat tentang apa yang kita bahas sampai dengan nanti membuat sebuah keputusan atau komitmen dari hasil kegiatan ini ya. Nah, itu tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok. Nah, tadi kita sudah memutuskan bahwa topik yang kita bahas adalah masalah kecanduan teknologi. Oke. Apa kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Sebelumnya Ibu ingatkan dulu ya, dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada asasnya. Pertama itu adalah asas keterbukaan. Artinya anak-anak Ibu boleh ya berpendapat bebas, artinya terbuka aja, nggak usah yang khawatir, nggak perlu takut ya berbicara. Jadi terbuka aja, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan boleh diceritakan dalam kelompok ini. Kemudian terbuka boleh, tapi juga ada asas dari kerahasiaannya. Kenapa? Yang namanya rahasia itu apa sih? Rahasia itu tidak boleh diketahui orang lain. Nah, artinya kalau nanti yang kita bahas ini ya, ada hal-hal yang mungkin tidak perlu beritahukan ke orang lain atau sifatnya lebih privasi ya atau pribadi, dan itu mungkin bisa mengganggu atau tidak nyaman bagi orang lain yang mendengar, maka itu sifatnya nanti jadi rahasia. Oleh karenanya kegiatan hari ini kalau ada hal-hal yang menyangkut privasi atau kerahasiaan, maka kita jaga rahasianya ya. Jadi tidak boleh disampaikan ke luar atau ke orang lain selain anggota dari kelompok ini. Paham Mas ya? Jadi apa saja nanti yang dalam kegiatan bimbingan kelompok harus kita perhatikan? Kita harus terbuka, tapi juga menjaga rahasia. Oke, baik. Kalau sudah siap ya, mari kita mulai kegiatan ini. Ibu pengen kalian semua aktif berbicara ya satu sama lain. Nanti teknisnya, ketika Ibu memulai satu orang, nanti Ibu tunjuk untuk berbicara pertama kalinya misalnya ya, nanti dilanjutkan boleh orang tersebut menunjuk orang lain, anggota lainnya untuk berbicara. Jadi sistemnya kalian saling tunjuk saja siapa yang kalian ingin ajak bicara untuk memberikan pendapat. Jadi semua harus aktif berbicara ya. Oke. Baik, tema kita adalah tentang kecanduan teknologi. Ibu pengen tahu dulu pendapat kalian, apa sih yang namanya kecanduan itu? Nah, mulai dari Akila. Sering menggunakannya sampai lupa waktu. Apa tadi? Bisa diulang? Sering menggunakannya dan sampai lupa waktu. Segi penggunaan pada sesuatu benda atau sesuatu hal ya, sampai lupa waktu. Oke. Ada lagi? Kira mau tanya ke siapa nih? Tanggapannya tentang kecanduan atau hal lain dari pendapat siapa yang Akila mau? Najwa. Dari Najwa. Oke, Najwa. Menurut Najwa, kecanduan itu apa selain sesuatu yang digunakan hingga lupa waktu? Yang namanya waktunya terbuang, lupa belajar. Lebih pada dampak ya sebenarnya ya. Jadi kecanduan itu adalah penggunaan sesuatu yang berlebihan, yang bisa tadi dampaknya waktu, lupa belajar dan sebagainya. Baik, oke, kita kunci ya bahwa kecanduan itu adalah perilaku berlebihan ya, menggunakan sesuatu sampai lupa waktu. Kemudian tadi sudah terkait dengan dampak nih ya. Dampaknya lupa belajar katanya si Najwa. Selain lupa belajar, lupa waktu juga ya. Bisa diperjelas nggak maksudnya, atau ada pengalaman nih dari kalian yang mau cerita, yang kalian tuh merasa bahwa kalian itu kecanduan? Siapa nih yang mau cerita nih? Silakan Najwa, tunjuk temannya. Siapa?
siapa yang berbicara tentang, ibu yakin semua pasti merasa pernah kecanduan ya. Oke, siapa nih coba? Naila Ulia. Oke, Naila, ceritakan pengalaman Naila yang merasa bahwa kamu merasa kecanduan di sisi lain. Ya, lupa sholat, waktu mengerjakan tugas guru sama juga untuk belajar. Kegiatan apa yang Naila lakukan waktu itu? Jadi sampai main HP. Jadi apa sih yang dipakai HP-nya itu, apa yang dilihat? Yang digunakan HP-nya itu untuk apa sebenarnya? Nge-scroll ya. Oh, scroll hiburan ya, berarti ya lebih pada melihat sosial media sampai lupa waktu tadi ya, sampai pengalaman Manotila apa tadi? Lupa sholat, lupa ngerjain PR, bangun tidurnya sampai tengah malam, begadang ya, akhirnya bangunnya kesiangan. Baik. Ada lagi nih pengalaman siapa nih? Ada yang mirip nggak sama Manotila? Angkat tangan. Silakan siapa yang mau bicara. Si Fitri ya? Pengalamannya bagaimana? Merasa pernah kecanduan nggak selama ini? Pernah. Gimana nih ceritanya? Ada cerita pengalaman seperti apa, Fitri? Lupa mengerjakan PR. Berarti lebih pada dampaknya ya. Kebanyakan rasa candu itu dirasakan karena dampaknya tadi, kan? Lupa sholat, gosok makan, bangun kesiangan itu kan dampak dari penggunaan HP-nya yang berlebihan. Oke, selain dampak itu, anak-anak itu pernah nggak merasakan efek selain untuk pribadi, orang sekitar bagaimana nih? Nah, itu pengen ibu tahu. Yang ngerasa pernah tadi kata bangun kesiangan, terus orang-orang di sekitar nih, hubungan sosialnya bagaimana? Ya, misalnya orang di rumah, orang tua bagaimana melihat kalian yang seperti itu? Pernah nggak ditegur gitu kan? Atau dengan kawan, misalnya ada yang ngajak kawannya di luar, di rumah ya, ngajak jemput jalan, apa kamu kan masih main HP, males keluar gitu. Ada nggak yang pernah pengalaman gitu? Pijat gimana? Saya pernah pijat selama ini merasa pernah kecanduan? Pernah. Terus yang dirasakan dampaknya selain untuk dirinya sendiri, orang di rumah bagaimana? Ibu apa? Pernah menegur? Menegur gimana kalau sama Fitri? Oh, hampir sudah main HP gitu ya, karena keseringan tidak sholat gitu ya, apa terlambat mungkin sholatnya, bisa nggak sholat kan pada waktunya. Oke. Kalau dengan kawan-kawan yang lain bagaimana? Dari kecanduan HP, misalnya yang tadi sosial media gitu ya, ada nggak yang sampai senangnya tuh yang chattingan lama aja ngobrol? Enggak ya? Oh, berarti sosial medianya itu lebih pada hiburan kalian aja tontonan, jadi bukan berhubungan dengan orang lain. Jadi kecanduan di sini itu kesenangan pribadi aja ya, bukan karena bergaul. Kira-kira kalau seperti itu, menurut kalian, kalian bergaul dengan teman ada merasa terhambat dari ini? Dari gara-gara kalian kecanduan seperti itu, ada merasa berkurang nggak hubungan pertemanan dengan orang lain? Ada nggak perasaan seperti itu? Yang mana bilang? Ada. Rasanya gimana? Si juga keluar turunnya terus, jadi nggak mau keluar gitu. Bisa baik. Kayaknya di rumah aja kan ya. Jadi mulai ada kesenjangan dengan teman ya, yang maksudnya berhubungan langsung, berteman itu yang langsung gitu ya. Akhirnya mengurangi intensitas untuk berteman. Iya betul sih sebenarnya ya, memang itu dampak juga. Selain itu apa lagi yang dirasakan? Bagaimana Meli? Pengalaman Meli gimana kecanduannya? Lupa belajar. Sampai lupa makan siang. Berapa lama paling lama Meli kalau main HP?
masih banyak dong waktunya. Satu hari kan ada berapa jam? Kalau cuma 1 jam bisa dikatakan kecanduan ya? Gimana si Najwa? Mungkin setelah 1 jam melakukan hal yang lain terus main HP lagi gitu ya. Baiklah, jadi kecanduan itu misalnya terus menerus gitu ya, 1 jam full nggak ada main apa-apa dari HP, terus baru berhenti. Tapi berhentinya juga kadang paling bener-bener kayak kali HP gitu ya. Bisa sih seperti itu, tapi bisa juga ya sekarang tuh parah. Pernah nggak lihat berita-berita yang dia main HP sampai renggut nyawa gitu? Ada kan ya, sampai warna biru badannya main game ya, itu juga bagian dari penggunaan HP yang berlebihan atau kecanduan. Nah itu juga dampak yang paling fatal ya, fatalnya sampai ke situ. Selain tadi yang mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, bangun tidur kesiangan dan kemudian kenapa sampai sholat pun juga terlupakan. Dan fatalnya ya tadi ya, secara fisik itu adalah bisa menyakitkan melayang ya, karena apa, fokus radiasinya mungkin ya, karena HP itu kan benda elektromagnetik. Baik, karena tadi sudah ya gambaran dari kecanduan yang kalian sampaikan itu adalah bentuk dari dampaknya yang dirasakan secara pribadi maupun sosial dengan orang lain. Bahkan orang rumah pun, orang tua kita pun kadang kita abaikan ya, marahnya gara-gara hanya HP saja yang dipakai atau dimainkan. Selanjutnya Ibu pengen tahu kira-kira menurut kalian solusinya bagaimana nih supaya kita itu terhindar dari penggunaan HP yang berlebihan. Ibu pengen suaranya Safa. Safa ya, Safa dulu. Solusinya Menurut Safa gimana Safa? solusinya menghindari kecanduan HP yang berlebihan, suka keluar rumah bermain dengan teman-teman. Jadi abaikan HP-nya, jadi bawa diri itu bermain ya secara langsung dengan teman-teman sekitar di rumah. Bagus ya. Jadi kayak si Manu tadi, kalau ada kawan yang ngajak, usahakan untuk kita ikut gitu ya, supaya jangan selalu HP ada di rumah. Baik, siapa lagi nih? Si siapa nih? Ya, Salsa. Salsa, menurut Salsa gimana solusinya Salsa? Kawanan di luar ya, secara langsung tadi ya sama menghindari main HP. Apa lagi Salsa? Ada hal lain lagi nggak nih? Siapa yang mau beri masukan? Siapa? Selain kita menghindari main HP, bermain langsung bersama teman-teman di sekitar. Atur dan batasi penggunaan gadget. Atur dan batasi penggunaan gadgetnya ya, atau HP-nya. Maksudnya seperti apa tuh? Mel? Batasi bu. Jadi bikin jadwal gitu ya? Bisa dijadwalkan gitu main HP-nya. Nah, dikondisikan ya, jadi jadwal. Misalnya jatahnya untuk main 1 jam aja deh, setelah itu nggak lagi ya. Jadi memang diatur, harus dibatasi penggunaan HP-nya. Selain itu, ada lagi yang terkait dengan orang lain, ada nggak? Dan banyak melakukan hal yang positif. Misalnya sama keluarga. Oke, misalnya cari kesibukan ya, kesibukan positif bersama keluarga, misalnya ada acara keluarga kayak atau jalan-jalan ya, lebih memilih ke sana. HP-nya nonaktifkan dulu. Apalagi biasanya kumpul-kumpul keluarga di saat-saat sekarang ini kan khawatirnya banyak kumpul keluarga tapi semua pada pakai HP. Kumpul di satu ruangan tapi HP-nya yang dipegang, fokusnya di HP semua, nggak ada yang bercengkrama. Nah maksudnya si Najwa mungkin gitu ya, walaupun HP dipegang tapi jangan HP-nya yang difokuskan, tapi kumpul keluarganya itu biasanya interaksi dengan keluarga ya, bicara-bicara atau apa gitu ya, jangan melakukan aktivitas masing-masing walaupun
sebenarnya ngumpul, tapi jangan main HP-nya ngumpulnya, tapi bercengkrama lah dengan keluarga. Oke, kalau di sekolah bagaimana? Kalian dilarang bawa HP kan? Jadi memang tidak diperkenankan ya di sekolah kita, dan di sekolah ini berarti sudah menerapkan seperti yang dikatakan Meli tadi, sekolah membatasi ya. Jadi batasan oleh sekolah, kalau kalian bawa HP itu jangan peruntukannya hanya untuk kegiatan belajar ya, jadi untuk proses pembelajaran aja baru digunakan HP ya. Nah kalau di rumah, nah supaya kalian tidak kecanduan, maka caranya tadi seperti yang disampaikan oleh teman-temannya tadi ya, Salsa, Safa ya, seperti itu, dan juga Meli tadi ya, supaya dikasasi juga ya, dikondisikan juga jadwal penggunaan HP-nya. Nah, kalau ada kawan di luar yang ngajak, lebih baik kita berinteraksi langsung, berteman dengan kawan ya. Kemudian mengatur juga penggunaan HP itu misalnya dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Memang HP ada juga sih positifnya ya, ada positifnya, tapi jangan digunakan berlebihan, karena tadi yang namanya kecanduan itu adalah perilaku buruk ya, yang bisa berdampak fatal sampai dari apa? Kematian. Banyak sudah ya yang seperti itu, informasi di sosial media kita temukan berita-beritanya gara-gara apa? Hanya sebuah HP ya yang berlebihan. Jadi berlebihan itu waktunya banyak ya. Tidak hanya sejam aja sih sebenarnya, tapi mungkin maksudnya si Roda tadi yang sejam itu mungkin sejam non-stop, terus stop, tapi stopnya bentar, terus main lagi. Nah itu bisa, itu dikatakan kecanduan. Tapi kecanduan yang dimaksud lagi itu adalah yang full, misalnya setengah harian ya, 12 jam HP aja yang dimainin. Nah, itu benar-benar bisa merusak fisik dan psikis kita ya, selain juga proses bersosialisasi di masyarakat. Jangan di masyarakat, di lingkungan rumah aja kita bisa merasa isolir. Jadi di dunia kita tuh hanya HP aja ya. Akhirnya orang tua nggak didengarkan, siapa yang di sekitar kita tidak didengarkan, karena kita kecanduan di HP. Baik, nah ini tadi udah ya, pengertian sudah kita pahami, kemudian juga dampaknya, solusinya. Dari solusi yang disampaikan kawan-kawan, kira-kira kalian bisa nggak menerapkannya dulu untuk diri kalian di sini, untuk lingkup kita dalam kelompok ini? Bisa nggak? Bisa ya. Berarti kita belajar untuk berkomitmen dengan diri sendiri supaya apa? Menghindari kecanduan. Dengan cara apa tadi? Dengan cara mengkondisikan jadwal atau membatasi penggunaan. Baik, Ibu rasa kegiatan kita hari ini sudah cukup banyak ya, mendapatkan informasi dan juga bisa saling sharing dan mendapatkan solusi juga apabila nanti terjadi pada kita mengalami kecanduan gadget atau kecanduan penggunaan HP yang berlebihan. Nah, dari sini adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ibu minta Fatimah Naila kuliah untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, mulai dari pengertian sampai solusinya. Iya, betul. Sudah yang disampaikan oleh Naila, ya. Berarti kita sama-sama berkomitmen untuk tidak menggunakan HP berlebihan, ya. Karena dampaknya tentu akan berdampak buruk bagi kita, baik dari segi pribadi maupun juga dengan orang lain, ya. Bersosialisasi dengan orang lain. Baiklah, Ibu rasa cukup dulu ya kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkah dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membijaksanai penggunaan HP ya. Baik anak-anak, nanti mungkin dalam 2 minggu ke depan kita akan lakukan kegiatan serupa lagi dengan tema yang berbeda ya.
tema yang berbeda, mungkin nanti topik bebas saja, jadi sesuai dengan apa yang menjadi hal yang ingin kalian bahas, nanti kita coba pilih salah satu dari itu untuk jadi tema materi bimbingan kelompok berikutnya ya. Baik, untuk menutup kegiatan ini kita sama-sama kembali berdoa ya, agar apa yang kita dapatkan bisa mendapat hikmah dan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah bisa hadir dalam kegiatan ibu hari ini. Selamat kalian kembali ke kelas, nanti berkumpul dengan teman-teman belajar lainnya dan siapkan diri untuk kembali belajar sesuai dengan mata pelajaran yang nanti masuk ke kelas kalian masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafasnya pelan-pelan. Teruskan. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Coba hembuskan. Lagi. 1, 2, 3, 4. Hembuskan pelan-pelan. Coba kalian rasakan aliran udara yang sekarang kalian hirup melalui rongga. Hembuskan perlahan-lahan. Rasakan bau kanan kiri kalian begitu nyaman. Luruskan tangan kalian di atas paha. Duduklah dengan tenang dan nyaman. Sekarang coba anak-anak ibu pikirkan dan bayangkan apa yang sudah kalian lakukan selama ini, baik sebagai anak maupun sebagai murid di sekolah. Sekarang apa yang sudah kalian rasakan? Sekarang bayangkan kenangan baik yang sudah kalian alami. Buatlah kenangan itu kembali. Tanamkan dalam hati dan pikiran kalian hal-hal yang membuat kalian bahagia. Bahagia sebagai anak dan bahagia sebagai murid di sekolah ini. Buatlah diri kalian merasa nyaman, tenang, tanpa ada musuh, tanpa ada tekanan, tanpa ada kekhawatiran. Kalian pasti bisa menjadi siswa yang bahagia, bisa menjadi siswa yang berprestasi. Silahkan kalian bayangkan, apabila kalian menjadi siswa yang berprestasi, siapakah orang-orang yang nanti berbahagia dengan kalian? Silahkan kalian bayangkan dalam pikiran kalian, siapakah orang yang nanti berbahagia ketika
ketika kalian lulus di SMP ini dengan prestasi yang membanggakan. Bayangkan, apakah itu orang tua kalian ataukah diri kalian sendiri? Apakah mereka itu guru-guru kalian? Coba bayangkan, siapa yang nanti berbahagia ketika kalian menjadi orang yang berprestasi, yang sukses lulus dari sekolah. Saat ini coba kalian bayangkan kekuatan-kekuatan apa yang sudah kalian miliki. Pikirkan kembali apa yang bisa kalian andalkan dari diri kalian agar bisa menjadi orang yang berbahagia, orang yang bisa membahagiakan tanpa harus menyakiti kawan, tanpa harus menyakiti orang tua, tanpa harus menyakiti guru-guru kalian. Apa yang bisa kalian andalkan dalam diri kalian? Coba kalian pikirkan kekuatan-kekuatan apa yang bisa kalian ambil dari diri kalian. Coba kalian pikirkan kekuatan kalian yang kalian miliki itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala agar kalian mampu membahagiakan diri kalian sendiri, membahagiakan orang-orang di sekitar kalian, mampu membahagiakan guru-guru kalian. Sekarang coba kalian buang jauh-jauh sifat buruk, rasa marah, rasa dendam, rasa takut bahwa besok kalian menjadi orang yang gagal, orang yang tak mampu membahagiakan baik diri sendiri, guru maupun orang tua kalian yang siap menanti kebahagiaan setelah kalian lulus. Sekarang coba kalian pikirkan hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan ke depan. Perbuatan-perbuatan positif apa yang bisa kalian tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kalian? Prestasi yang seperti apa yang bisa kalian tunjukkan untuk orang tua kalian, untuk
bagaimana pembelajaran sosial emosional yang harusnya diberikan pada kita siswa. Karena sekali lagi pada saat ini pendidikan itu lebih mengarah kepada keberpihakan pada murid Bapak Ibu. Jadi kita lebih mengutamakan kebutuhan murid kita agar mereka bisa berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, pada hari ini Ulun hendak mengimbaskan informasi tentang pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang tua atau orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek-aspek sosial dan emosional. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional itu ada beberapa capaian yang harus diterapkan oleh guru kepada siswa. Ya, pertama adalah meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi tersebut antara lain, yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berrelasi, dan yang terakhir membuat keputusan